Pak RT di sini. Nah, saya mau lapor. Ada tamu di rumah saya, Pak. Ngapain sih lu ada tamu doang lapor segala? Sombong amat. Bukan gitu, Pak. Masalahnya ini tamu 2 kali 24 jam. Mau nginep? Ya udah ya gue izinin. Gue males ke rumah lu. Yah, Pak Rungkat, jangan gitu dong. Males amat jadi RT. Kecil gajinya, males gue. Ya udah cepet, saya tunggu ya. Ya udah iya. Gue sholat isya dulu. Ya udah Pak Rungkat, makasih. Iya. Malam itu gue kaget banget. Cewek cantik itu tiba-tiba datang ke rumah gue. Dengan wajah lelah dan mata sembab, dia bilang nggak punya tempat buat pulang. Gue sempet bingung. Maksudnya gimana nggak punya tempat pulang? Dia cerita pelan-pelan, keluarganya udah nggak ada. Orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Rumah warisan pun udah dijual saudaranya. Dia cuma numpang hidup ke sana sini. Tapi malam itu dia bener-bener kehabisan arah. Gue diem, hati gue langsung terenyuh. Gue nggak nyangka cewek secantik itu ternyata nyimpen luka sebesar itu. Dari luar kelihatan kuat, ceria, tapi ternyata hatinya lagi rapuh. Gue ngerasa bersalah, sempet mikir aneh-aneh. Dia bukan sekadar tamu. Dia orang yang lagi butuh tempat berteduh. Topan, ini tanggung jawab besar. Kalau lo nolong, lo harus ikhlas. Jangan ada niat lain. Gue ngomong gitu, terus dalam hati, biar nggak kebawa perasaan. Tapi jujur, waktu dia bilang, aku udah nggak punya siapa-siapa lagi, hati gue langsung ketusuk. Gue nyiapin kasur tipis di ruang tamu buat dia. Gue bilang sederhana, kamu istirahat aja di sini, aman kok. Dia sempat mau nolak, katanya nggak enak, tapi gue tegasin, udah, nggak apa-apa. Malam ini rumah gue, rumah kamu juga. Pas gue lagi beberes, perut gue bunyi kenceng banget, malu setengah mati. Tapi dia malah senyum kecil dan bilang, aku juga lapar bang. Gue kaget, ternyata dia belum makan apa-apa dari siang. Akhirnya, gue keluarin 2 cup pop mie dari lemari dapur. Kami duduk berdua di ruang tamu, sambil nungguin air panas matang. Suasana agak canggung. Tapi, pas gue tuangin air ke pop mie, dan bau khas mie kuah itu naik, perut langsung gak bisa kompromi. Dia senyum waktu lihat gue sibuk nutupin cup pop mie pakai garpu. Katanya, Bang Topan kelihatan pinter banget masak mie. Gue ketawa, padahal ya cuma nyeduh doang. Pas waktunya makan, kami buka bareng-bareng. Uap panas langsung keluar, bikin wajahnya kelihatan makin glowing. Kami makan pelan-pelan. Sesekali ketawa kecil. Sumpah, itu cuma pop mie, tapi rasanya kayak makan paling enak seumur hidup. Karena bukan soal makanannya, tapi soal kebersamaan. Dia nyeletuk sambil ketawa kecil. Udah lama banget aku nggak makan pop mie malam-malam kayak gini. Gue cuma nyengir, tapi di dalam hati gue bilang, ya ampun, sederhana gini aja bisa bikin dia bahagia. Gue jadi makin pengen bikin dia nyaman terus. Habis makan, dia duduk nyender ke dinding sambil tepuk perutnya. Katanya, akhirnya kenyang juga. Makasih bang. Senyumnya bikin hati gue anget, bikin gue makin susah ngerem perasaan. Gue langsung bilang pelan, sama-sama istirahat ya. Kamu udah capek banget hari ini. Topan, jangan bego, jangan kebawa suasana. Ingat, lo udah punya hubungan yang harus lo jaga sama Bumika. Jangan bikin dosa baru gara-gara kasihan berubah jadi rasa lain. Tapi, apa hati gue bisa bener-bener netral kalau tiap hari ngelihat dia kayak gini? Dia rebahan di kasur tipis, masih kelihatan murung. Gue cuma duduk di kursi, pura-pura nonton TV. Padahal pikiran gue muter-muter gak jelas. Suara hati gue makin berisik. Lo lagi diuji. Pan, lo bisa jaga janji lo atau enggak? Pas matanya merem pelan, gue jadi lega sedikit. Tapi anehnya, gue malah makin susah tidur. Gue perhatiin wajahnya dari jauh. Bener-bener cantik. Cantik yang natural, tanpa make up menor. Tapi tetap bikin gue kagum setengah mati. Gue tarik napas panjang. Gue ngomong ke diri sendiri, cantik boleh bikin lo kagum, tapi jangan bikin lo lupa diri. Tapi entah kenapa, rasa kasihan dan kagum itu bercampur jadi satu. Bikin hati gue kayak gak bisa tenang. Dia sempat kebangun sebentar, lalu bilang lirih, Bang, makasih ya. Kalau
Gak ada abang, aku gak tahu harus kemana. Kata-kata itu bikin gue makin goyah. Gue pengen banget jawab, mulai sekarang ada gue buat kamu. Tapi gue tahan mati-matian. Gue cuma senyum tipis dan bilang, udah istirahat aja, besok kita pikirin bareng-bareng. Tapi di dalam hati, gue ribut sendiri. Gue sadar, rasa kagum gue ke dia mulai bergeser ke arah yang lebih dalam. Bahaya, Pan, ini bahaya. Akhirnya, gue mutusin buat gak tidur sama sekali malam itu. Gue biarin dia istirahat. Sementara gue perang sama hati gue sendiri. Dalam hati, gue janji, meski gue tergoda, gue gak bakal nyakitin dia. Gue harus kuat demi dia dan demi hati gue sendiri.